haleluya, shalom. Kita percaya dalam hadirat Tuhan ada kekuatan kita, amin. Iya, malam ini kita akan mendengarkan kesaksian. Ada 2 orang yang akan bersaksi. Yang pertama, saya undang Ibu Devi dari Belanda. Tepuk tangan saudara. Ada di tengah-tengah kita, Ibu Devi, silakan maju Ibu. Kita percaya bahwa kesaksian akan menguatkan kita. Sini Bu. Iya, ini kenalkan diri Bu. Shalom, saya dengan Devi dari Bali. Iya, dari Bali. Ya, dari suamiku dari Belanda, saya dari Bali. Iya, Ibu cerita. Bagaimana Bu? Saya bersyukur sekali hari ini saya bisa ketemu dengan Ibu Devi, ya luar biasa. Dan itu bukan satu kebetulan ya, saya dituntun oleh Tuhan untuk datang ke sini. Saya 4 tahun yang lalu seorang Muslim, Tuhan panggil saya untuk mengikut Bapak. Ya. Dan puji Tuhan, sampai sekarang ini Bapak selalu megang tangan saya untuk tetap ikut Bapak. Tapi sangat luar biasa perjuangan saya untuk ikut Bapak karena saya harus meninggalkan semua keluarga saya. Ya. Tapi saya bersyukur sekarang saya masih bisa berdiri di sini. Amen. Saya kuat, saya sehat dengan kuasa Tuhan, yaitu Bapak. Luar Ibu, biasa. Iya, pertama kali dapat misbah doa tuh dari mana? Dari ikut Ibu Devi selalu di YouTube. Oh iya. Terus apa yang Ibu rasakan? Maksudnya setelah ada perubahan hidup atau apa? Oh iya, luar biasa. Iya. Ya, perubahan hidup yang sangat luar biasa yang saya rasakan semenjak saya ikut Ibu misbah Ibu. Iya, ikut firman Tuhan. Iya. Menjadi kuat. Contohnya sekarang ini kehidupan saya lebih indah, lebih damai, ya, lebih damai, dan saya lebih ikhlas dengan keadaan saya, walaupun saya berjalan sendiri tanpa keluarga saya, tapi saya lebih kuat. Tuhan menjadi kekuatan ya. Amin, amin. Jadi Ibu nggak goyah lagi ya? Oh tidak, sama sekali. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Amin. Ya, amin, amin. Satu lagi ya, orang dimenangkan bagi Tuhan Yesus. Tetap kuat ya Ibu. Amin. Ada yang Ibu mau sampaikan buat jemaat misbah doa? Yang akan saya sampaikan adalah walaupun apapun yang terjadi dalam hidup kita tetap percaya bahwa Tuhan itu selalu akan pegang kita punya tangan. Amin. Ya, akan selalu ada di hidup kita. Amin. Yakin dan percaya. Yes. Ya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Ibu. Silakan duduk. Tuhan memberkati. Ya. Iya Bapak Ibu, kita percaya ya memang tidak mudah ketika seseorang mengenal Tuhan Yesus dan harus kehilangan keluarga. Tapi Ibu Devi percaya dan dia berkata bahwa dia kuat di dalam Tuhan, dia teguh di dalam Tuhan ya, dan tidak ada satupun yang bisa menggoyahkan imannya. Biarlah setiap kita juga apapun yang jadi pergumulan kita tetap berpegang pada firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Iya, kesaksian yang kedua Ibu Mei, silakan maju ke depan Ibu. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Iya, Tuhan itu luar biasa saudara ya, dan kita juga menjadi luar biasa karena Tuhan Yesus. Iya, silakan perkenalkan diri Bu. Sini di tengah. Tuhan di Yesus, shalom saudara seiman. Amin. Saya Mei dari Tangerang. Iya. Ya, yang saya alami itu bertubi-tubi ya Bu Devi. Bermulai dari 8 tahun yang lalu, saya merasakan keadaan yang sangat mengerikan. Iya. Saya melihat, merasakan, mendengarkan hal-hal yang tidak wajar. Iya. Dan saya minta dibawa ke gereja. Iya. Pada saat saya bercerita kepada hamba Tuhan itu, saya seketika mulai lemas, kehilangan kendali atas diri saya. Saya menangis, berbicara yang tidak dapat saya kendalikan. Saya didoakan dan pulang ke rumah. Tapi nggak selesai sampai di situ Bu Devi. Iya.
3 bulan saya bertekun dalam doa. Dari dokter ke dokter sudah kita datangi. Sampai saya dirawat di rumah sakit pun dokter menyatakan saya nggak sakit apa-apa. Hipnoterapi udah saya jalani. Obat psikiater saya minum ternyata tidak cocok dengan anatomi tubuh saya. Saya pingsan, Bu Debbie. Sampai akhirnya saya dilarikan ke rumah sakit dan rumah sakit itu apa yang Ibu rasakan? Itu ada suara berbisik atau apa sampai? Iya, saya melihat hal-hal yang mengerikan. Gitu. Seperti anak saya mau dibunuh, dibacok. Terus saya melihat keluarga saya disiksa. Terus suara kalau anak saya berbuat nakal, bunuh gitu loh. Saya itu kan menakutkan jadi sekali. Jadi terjadi pertentangan batin ya. Iya, itu kan menakutkan sekali. Sampai satu ketika di titik nol yang saya tadi kirimkan ke Ibu Debbie. Sayang ada foto dikirim ke WA situ, bisa kirim ke multimedia nanti ditayangkan. Foto dari Ibu waktu sakit ya. Saya lupa tadi bilang. Iya, terus jadi Ibu stres, depresi karena mendengar suara-suara, timbul bayangan-bayangan anaknya dibunuh lah, apa segala macam yang mengerikan. Singkat cerita Ibu. Rasa nyata, Bu. Iya. Rasa nyata. Sebenarnya saya seperti digerakkan, seperti ada yang memegang ya. Bener-bener itu nyata. Jadi singkat kata di titik nol saya tidak bisa merasakan apapun. Untuk menangis pun saya sudah tidak mampu. Saya benar-benar kosong. Di perjalanan saya ke rumah sakit, suami saya yang membawa. Saya bertanya sama Tuhan, Tuhan, sakit ini jika dari dosa saya mohon ampun. Jika sakit ini saya butuh penanganan medis, tunjukkan jalan-Mu Tuhan. Iya, yang tepat. Tapi jika sakit ini intimidasi iblis, saya perkatakan, iblis, saya milik Yesus, kau akan berperkara terhadap Tuhan saya. Jadi itu Ibu hampir 8 tahun itu ya mengalami itu ya? Ya, saya akhirnya dalam pergumulan itu dari rumah sakit itu, suami memutuskan untuk psikiater. 7 tahun 8 bulan. Tapi itu Ibu masih makan apa enggak? Nanti kan ada tayangannya ya Bu. Pada waktu itu saya seperti orang gimana ya Bu? Iya, udah nggak ada. Berat badan saya cuma 42 kilo kalau nggak salah itu pada waktu itu. Ya saya nggak tahu lah apalah yang terjadi. 42 kilo tuh mirip-mirip saya sekarang saudara. Biasa aja careless ya. Jadi ya singkat kata lah Bu, akhirnya kurus banget ya. 7 tahun 8 bulan saya mengkonsumsi obat psikiater. Selama 7 tahun 8 bulan itu sakit penyakit silih berganti. Saya mengalami usus buntu akut yang tanpa gejala. Operasi harus saat itu juga. Saya mengalami megakista tanpa gejala yang harus dioperasi secepat saat mungkin itu juga. Bertubi-tubi. 1,5 tahun yang lalu saya merasa penyakit saya ini menjalar. Saya nyeri akut, kelelahan tak berkesudahan, istirahat nggak bisa gitu loh. Sahabat saya merekomendasikan dokter Syara, berobatlah saya ke dokter itu. Abu-abu, saya tidak mendapatkan kesembuhan. Bertubi-tubi. 1,5 tahun yang lalu saya merasa penyakit saya ini menjalar. Saya nyeri akut, kelelahan tak berkesudahan, istirahat nggak bisa gitu loh. Sahabat saya merekomendasikan dokter Syara, berobatlah saya ke dokter itu. Abu-abu, saya tidak mendapatkan kesembuhan apapun. Ya. Sekitar 6 bulan yang lalu, nah disitulah saya mengenal mesbah syukur, mesbah doa, dan semua khotbah Ibu Debbie di YouTube yang menemani saya. Itu Ibu dapat dari mana? Saya
saya buka TV aja. Oh, buka saya YouTube buka TV. aja. Saya buka Iya. YouTube. Tapi saya merasa ada harapan baru untuk saya. Saya haus dan rindu. Amin. Saya selalu menantikan mesbah doa, mesbah syukur, walaupun tidak di waktu itu. Khotbah Ibu Debbie selalu menemani saya dalam tidur saya pun. Saya putar terus sampai saya tertidur seperti itu, dan seperti itu. 18 Mei saya berulang tahun, Bu. Di dalam tidurnya saya, di dalam semua orang udah tidur, suami, anak semua udah tidur. Saya berdoa kepada Tuhan. Saya puji syukur kepada Tuhan. Saya masih ada sampai hari ini karena kuasa Tuhan, belas kasih Tuhan. Tapi saya ini batu sandungan buat suami, anak dan keluarga. Iya, sakit-sakitan terus ya. Ya, Bu. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, bulan depan suami saya akan berulang tahun. Tuhan, apa yang saya bisa berikan? Sambil saya menangis, saya tertidur. 4.30 subuh, Bu. Saya mendengar ada suara yang berkata kepada saya, tirozol 5 mg. Gitu loh. Saya bangun. Memang 9 tahun yang lalu saya pernah hypertiroid. Nah, ya saya bangun, saya berdoa sambil menunggu jam mesbah syukur pagi kita jam 5. Saya minta peneguhan dari Tuhan. Kalau memang ini dari Tuhan, saya akan minum. 2 hari saya minum obat itu, tirozol 5 mg itu, nyeri akut dan kelelahan berkepanjangan itu tak kunjung reda, Bu. Besok pagi kami sekeluarga ke dokter. Saya ngomong sama dokter, dokter, 2 hari ini saya minum tirozol 5 mg. Dokter itu tercengang. Dokter syaraf yang direkomendasi teman saya dari tahun lalu itu. Bu, ternyata inilah akar semuanya. Ibu hypertiroid ya. Hypertiroid itu yang melahirkan depresi berkepanjangan dan melahirkan lagi fibromyalgia yang sangat menyiksa saya. Ya, saya berdoa terus dan berdoa, ya kan, dalam mesbah syukur. Dokter menyarankan kami untuk segera ke dokter spesialis yang sesuai dengan bidangnya, karena dokter mencurigai takutnya saya kanker kelenjar tiroid. Malam itu juga pemeriksaan langsung dilakukan. Tuhan itu baik, Bu. Itu ternyata nodul yang isinya cairan dan jinak. Bukan kanker ganas ya. Bukan kanker. Kami sangat bersuka cita, kami sangat bersyukur. Keesokan paginya mesbah syukur yang selalu saya nantikan menjadi kekuatan yang baru buat saya. Saya berdoa dan saya akhirnya konsul ke psikiater. Kan intoleran, Bu, kalau obat itu saya lepas secara langsung gitu kan. Saya udah tahu akarnya, perlahan-lahan bimbingan Tuhan, bimbingan psikiater, obat itu dikurangin sampai akhirnya 8 Juni 2025 Bu ya. Suami saya bangun tidur, saya mengucapkan selamat ulang tahun, saya punya hadiah yang indah buat kamu dari Tuhan. Dia bingung apa? Saya bilang, saya sudah 4 hari 100% tidak mengkonsumsi obat psikiater. Wow, puji Tuhan. Tuhan sembuhkan ya. Yes, ya Tuhan yang sembuhkan. Amen. Tuhan itu sangat baik. Fibromyalgia berarti sekarang menjadi PR-nya pun berangsur-angsur pulih. Iya, amin. Apa yang Ibu dapat tiap kali dengar khotbah, mesbah doa, mesbah syukur? Ya, seperti yang Ibu Debbie katakan. Janganlah kita mendoktrin Tuhan dalam doa kita. Jangan pernah kita batasi kuasa Tuhan yang akan bekerja atas kita. Gitu. Jadi Tuhan itu memberikan lebih dari yang kita harapkan dan lebih dari doa kita. Akhirnya saya berkata kepada Tuhan, saya mengucap syukur atas semuanya. Jangankan hidup saya, anak, suami, semua keluarga, bahkan sehelai rambut ini bukan milik kita, Bu, milik Tuhan. Berperkaralah engkau Tuhan terhadap milikmu.
Segala kekhawatiran saya, Mulai penyakit, hilang ya. semua yang sudah saya serahkan kepadamu Tuhan. Biarlah saya menyembahmu, mengangkat tangan, Engkau yang turun Amin. tangan. Dan Jadi Tuhan menyembuhkan. itulah kesaksian saya. Amin. Semoga kesaksian saya bermanfaat bagi Iya. jiwa-jiwa yang remuk dan Pasti, hancur tepuk dan tangan putus saudara. asa. Kita melihat ya, jadi hampir 8 tahun. Menurut saudara 8 tahun itu waktu yang cepat atau lama? Kalau cicil rumah udah lunas ya. Hampir 8 tahun saudara. Dan saya tadi sempat bertanya sama suaminya, gimana Pak? Bapak stres nggak hadapi istri begini? Iya Bu, saya juga tanya sama anak-anaknya tadi, gimana? Anaknya bilang, puji Tuhan mama disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tidak mudah saudara ketika mengalami yang namanya sakit bertubi-tubi, ya harus masuk rumah sakit, minum obat, depresi, sampai itu tadi ada fotonya di kursi roda nggak ada ya? Oh tadi ibu saya ada dikirim fotonya di kursi roda, kurus sekali saudara, enggak seperti ini sekarang kan poco-poco ya. Iya, poco-poco. Yang itu tadi fotonya benar-benar kurus ya. Kosong ya Bu, tatapannya mengerikan sekali. Iya, tatapannya kosong kayak orang sakit, benar sakit jiwa. Saya tadi lihat fotonya, ini ibu beda banget. Tapi nggak tahu ibu tadi kirim kemana ya, nggak masuk di Ibu situ. Devi yang saya kemarin Ibu Devi mengundang itu. Oh iya di nomor itu. Jadi saudara ya tadi saya lihat ini ibu yang sakit ini, iya duduk di kursi roda, udah nggak bisa apa-apa. Ya rasanya kalau udah kayak begitu ya pasti juga keluarga udah. Aduh kalau kayak Bapak pernah terpikir nggak Pak? Tuhan ya kalau udah kayak gini apa Tuhan panggil pulang istri saya, pernah terpikir nggak Pak? Enggak ya, oh enggak, puji Tuhan enggak loh Bu ya. Iya puji Tuhan ya, karena banyak suami-suami itu yang punya keikhlasan ya. Tapi puji Tuhan suami ibu itu tidak. Jadi puji Tuhan Bu. Iya. Walaupun saya sakit seperti ini, suami dan anak saya Setia, ya. meratukan saya di rumah. Wow, tepuk tangan dong. Iya. Dengan keterbatasan saya Bu, Iya. saya boleh dikatakan sangat lelah akut kan, yang tak berkesudahan. Iya. Saya tidak bisa melakukan aktivitas. Iya, Jemput pasti. antar anak sekolah saya sudah kelelahan, semua segala macam. Jadi memang Jadi nggak tidak yang bisa, mustahil bagi Tuhan. tapi ibu diratukan oleh suami dan Betul, anak-anak. saya sangat diratukan Wow, oleh ya. suami dan kedua anak saya yang masih Iya, kecil-kecil. bapak-bapak kalau mau istrinya waras ya, tolong diratukan di rumah ya. Ibu-ibu tepuk tangan ini ya. Tapi puji Tuhan ibu-ibu sini semua sudah waras ya. Karena dengan ini nih fotonya saudara. Coba lihat, bandingkan dengan yang sekarang, beda nggak? 3 kali lipat. Ya tuh. beda, ini yang waktu berat badannya kayak saya ya Bu ya. 42, iya 42. 42 ya. Tapi Wow, apalah saudara, artinya itu Bu, kurus 42. seperti itu tapi tatapan kosong begitu Iya, kan benar-benar sangat nggak iya, dan sekarang nggak enak sekali gitu. luar biasa. Disembuhkan Tuhan, tepuk tangan dong saudara, karena firman Tuhan. Tadi ibu tuh bilang begini, ibu tahu saya sekarang kalau tunggu mesbah doa, mesbah syukur tuh bergetar saya, kepengen banget. Gimana Iya, tadi ibu bilang? seperti kayak orang Rindu ibu sesuatu. bilang ada 3 Bu yang membuat orang berdebar-debar, jatuh cinta, jatuh tempo dan menunggu mesbah doa dan mesbah syukur. Haleluya. Saya kayak gitu. Begitu lihat dia, saya lihat hampir jam 5. Oh, Kok langsung. ini 16 menit lagi baru tayang. Oh, udah. Mulai saya udah gelisah kagak Oh, karu-karuan puji gitu Tuhan loh. dulu saudara ya. Saya Luar kayak gitu, biasa Bu. itu ya. Ya kan, jadi saya dari handphone TV yang ini saya nyalain yang mana yang update gitu Iya, loh. oh. Jangan cuma berdebar-debar nonton drama Korea. Jadi, Kalau Bu, nonton firman Tuhan itu 3 harus hal. 3 hal ya. Jatuh cinta dan nunggu menunggu mesbah syukur. mesbah syukur dan mesbah Apalagi doa. kalau salah jam yang disetting, wah itu semakin berdebar-debar ya Bu ya. Aduh. Tepuk tangan sekali lagi, terima kasih Ibu Mei, Tuhan Ya, Yesus memberkati. Saya ingin Iya. dari kesaksian saya ini, saya ingin menyampaikan Iya. Tuhan Yesus itu bukan dongeng Bu. Yes, betul. Tuhan itu nyata, hidup dan Ada. setia. Yes, amin. Jadi Amin. bagi saudara-saudara seiman ataupun di luar sana yang merasakan Iya. hancur seperti saya, Datang sama Tuhan. datang kepada Tuhan. Amin. Angkatlah kedua Amin. tanganmu, Yes. menyerah, dia yang Amin. turun tangan dan Amin. berperkara. Amin. Amin. Terima Yes, kasih banyak Tuhan memberkati, Yesus, Bu. Ibu Devi Terima dan kasih. semuanya. Amin. Terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara, sungguh ajaib Tuhan ya kalau kita lihat kebaikan Tuhan.
Rasanya tidak ada harapan loh, sudah berobat ke dokter, pindah dari dokter satu ke dokter lain. Tapi dokter bilang ibu ini gak ada penyakit, tidak ditemukan penyakit apapun. Tapi depresi ya, dan akhirnya saudara bisa membayangkan kehidupan rumah tangga yang seperti itu? Ya saya yakin, kita panggil suaminya sebentar boleh gak ya? Pak maju Pak, sini Pak. Ya, inilah suami yang meratukan istrinya. Walaupun istrinya sakit tapi suaminya tetap sayang, tetap cinta. Gak pernah berdoa, ambil dia Tuhan ya. Gak pernah ya Pak ya. Puji Tuhan. Gimana perasaan? Iya, shalom. Bu Debbie, terima kasih. Hari ini memang sebenarnya bukan kebetulan, cuman memang sudah atas izin Tuhan. Ya kalau ditanya selama 8 tahun menemani istri, ya naik turun sih Bu. Ya kita manusia biasa ya, pasti ketika kita sudah berdoa tapi kok gak ada jawaban. Iya belum ada jawaban selama 8 tahun. Ya akhirnya kita tetap merespon dengan berpasrah sih. Ya stres iya, cuman ketika kita stres ya kita percayalah waktu Tuhan itu pasti ya akan datang, cuman kita nggak tahu kapan. Tapi Bapak tetap ada harapan istri sembuh gitu? Jujur kalau di awal-awal sampai tahun ke-5 itu menantikan sih, tapi kayaknya masih berharap sembuh terus, beriman. Iya, cuman setelah lewat itu saya udah tidak menantikan itu lagi, saya udah berpasrah lah. Udah pasrah. Saya siap ketika itu misalkan sampai di berpuluh-puluh tahun pun istri saya mengkonsumsi obat psikiater. Bapak tetap menerima? Iya. Wow ya, saudara memang, ya pasrah loh. Walaupun wow. Ya mungkin di gereja kami yang kecil di Tangerang itu hamba Tuhan kami mengatakan ya Anda sekeluarga meresponnya dengan tetap di jalan yang seharusnya, tidak meninggalkan Tuhan gitu ya. Jadi ya kita berpasrah aja sih. Gitu. Dan sekarang gimana Bapak perasaannya setelah Ibu disembuhkan Tuhan? Yang saya merasakan ya memang betul Tuhan Yesus itu memang ajaib ya. Ya nyata lah. Nyata. Memang benar-benar sudah dibuktikan berkali-kali di keluarga kami ya. Amin. Memang kita semua harus pasrah, berserah. Ya, apapun ya keadaannya. Itu sih. Yes, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Ya luar biasa loh saudara. Saya pikir tadi Bapaknya mau bilang begini, 5 tahun pertama, jangan dulu tertawa, saya belum ngomong loh ini. Emang di situ tahu apa yang saya mau omongin? Kok sudah tertawa semua? Orang belum ngomong juga. Saya tadi berpikir Bapaknya bilang 5 tahun pertama saya masih berharap istri saya sembuh. Karena enggak gampang loh saudara. 1 tahun, 2 tahun. Kita ngadepi istri waras aja kadang stres. Iya enggak bapak-bapak? Bapak-bapak saya mau tanya sama bapak-bapak, jujur enggak? Ngadapi istri waras aja kadang stres enggak? Enggak ya, puji Tuhan bapak-bapak di sini semua ini luar biasa ya. Enggak ada yang ngaku ya. Iya, ada bapak di sana ngomong, enggak bu, itu kakinya pasti diinjak ya Pak. Ya, jadi apalagi nih hadapi istri yang bisa dibilang ya itu kayak bengong tadi begitu saudara. Nggak bisa ngomong, mau minta makan aja kagak, mau ngapain juga kagak, diem-diem terus, ada bisikan, tiap hari dengar suara. Makanya memang hati-hati loh saudara, hari-hari ini isi pikiran kita dengan firman Tuhan loh. Karena iblis itu hari-hari ini menyerang banyak sekali orang. Saya nemukan kasus banyak orang yang tiba-tiba depresi, gak ada alasan. Tiba-tiba dengar-dengar suara, mau dibunuh kamu, dikejar apa, itu banyak orang gila hari-hari ini. Benar-benar, dan bersyukur kalau ibu akhirnya disembuhkan Tuhan karena dia menemukan firman Tuhan dan firman Tuhan itu memenuhi. Tapi satu hal tadi yang bapaknya bilang, lewat 5 tahun tadi ya, saya pikir bapak bilang saya berserah saja. Kalaupun Tuhan mau angkat silakan, ternyata tidak loh. Ternyata saya pikir wah keceplosan nih, saya sudah tunggu ini. Keceplosan ini, kepergok ini, terciduk ya. Ternyata enggak loh. Ternyata saya tidak menyangka bapaknya bilang setelah lewat 5 tahun
Saya berserah Tuhan, berapa puluh tahun pun istri saya seperti ini, saya akan tetap merawat dan mencintai. Wow saudara, makanya bapak-bapak kalau istrinya hari ini sehat tuh disayang, amin. Jangan tunggu sakit dulu baru disayang ya. Tapi masih sehat tuh saling sayang menyayangi bapak-bapak dan ibu-ibu juga. Tapi puji Tuhan ya, waktu saya dengar kesaksiannya saya langsung balas, ibu ya besok Mesbah Doa onsite ibu harus datang untuk bersaksi. Di dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan. Firman Tuhan yang sanggup memulihkan jiwa kita. Amin saudara. Mari kita buka bersama Mazmur 84. Mazmur 84, rindu kepada kediaman Allah. Judul perikopnya rindu kepada kediaman Allah. Firman Tuhan berkata, untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediamanmu, ya dikatakan di sana. Betapa disenangi tempat kediamanmu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Ya, mungkin tadi yang seperti ibu bilang menantikan Mesbah syukur itu jiwanya itu hancur, bergetar tunggu. Aduh, ya rasanya udah mau mendengar firman Tuhan. Saudara, Mazmur ini ditulis oleh Bani Korah kalau kita lihat di sana. Siapa Bani Korah? Bani Korah adalah golongan kelompok dari orang Lewi yang pada waktu zaman Musa mereka ini juga terpilih saudara untuk menjadi orang Lewi yang mempersembahkan puji-pujian bagi Tuhan. Bahkan ketika itu Daud memilih mereka. Tetapi ternyata Bani Korah ini dalam sejarahnya ketika Musa membawa bangsa Israel dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Bani Korah ini adalah satu kaum yang memberontak terhadap Musa. Mereka ini berkata, siapa kamu sehingga kamu itu mau menjadi tuan atas kami? Ya, kenapa kami harus tunduk kepada kamu? Dan Musa berkata, kamu itu harusnya bersyukur karena Tuhan juga sudah pilih kamu untuk melayani dia. Kenapa kamu ingin mengambil posisiku? Dan Bani Korah ini mempengaruhi, dia ada 250 orang. Mereka berusaha mempengaruhi bangsa Israel untuk tidak menuruti Musa. Dan akhirnya Musa berkata begini, baik, kalau memang aku ini benar-benar orang yang dipilih Tuhan, besok ya kita akan lihat apa yang akan Tuhan perbuat. Kalau kamu cuma mati biasa toh besok, berarti aku bukan orang yang diutus Tuhan. Tapi kalau besok kamu mati, terkubur hidup-hidup, ada tanah yang terbuka dan kalian masuk ke dalamnya lalu terkubur hidup-hidup, berarti aku ini utusan Tuhan. Dan saudara, besokannya hal itu terjadi. Tanah terbelah menjadi dua. Bani Korah dan 250 orang yang berusaha membujuk bangsa itu untuk melawan Musa. Mereka masuk ke dalam bongkahan tanah yang terbelah itu dan mereka terkubur hidup-hidup di sana. Sangat mengerikan. Dan pada akhirnya ketika Bani Korah ini separuh dari keluarganya yang masih ada melihat kejadian itu. Pada zaman ketika akhirnya bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, di bawah pimpinan Daud pada waktu itu menjadi raja, Daud mengangkat Bani Korah ini menjadi imam di dalam bait suci yang bertugas untuk menaikkan puji-pujian kepada Allah. Dan Bani Korah ini mereka menulis betapa disenangi tempat kediaman Tuhan semesta alam. Hancur hatiku karena merindukan pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang tempat menaruh anak-anaknya. Pada mezbah-mezbahmu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Ayat berikutnya dikatakan, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Biarlah kita menjadi orang-orang yang terus diam dalam rumah Tuhan. Amin saudara. Ya tadi ibu bersaksi di dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan, ada pemulihan. Hari-hari ini mari kita semakin banyak dalam hadirat Tuhan. Kita ada di hari-hari yang terakhir saudara. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah.
Berbahagialah orang itu yang selalu dalam hatinya berpikir, aku mau mendekat kepada Tuhan. Aku mau bersiarah ke rumah Tuhan. Aku mau datang untuk mendengarkan Tuhan. Aku mau datang untuk menetap dalam kediaman Tuhan. Mereka dikatakan akan beroleh kekuatan di dalam Tuhan. Hari-hari ini gak ada kekuatan lain, saudara. Biar orang kaya punya uang untuk berobat, mau ganti dokter yang hebat manapun, dokter syaraf manapun, ya, tidak ada satupun jaminan yang dapat menyembuhkan kita selain kuasa Tuhan. Orang yang diam dekat Tuhan itu memiliki kekuatan di dalam Tuhan. Ayat berikutnya dikatakan, apabila melintasi lembah baka. Ibu tadi yang sakit 8 tahun, dia melewati lembah baka. Yang rasanya pengen mati, ibu pernah berpikir pengen mati aja gak, Bu? Ya, oh puji Tuhan enggak. Tapi banyak orang hari-hari ini, saudara, yang sudah tidak kuat menghadapi hidup, yang rasanya pergumulannya gak ada jawaban. Apabila mereka melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat bermata air. Ya, kita bisa mengubah lembah air mata menjadi mata air. Karena Tuhan menjadi kekuatan kita. Hari-hari ini tidak ada kekuatan lain di luar Tuhan. Saya kemarin pelayanan di Makassar. Bapak gembalanya bersaksi, saudara. Bapak gembalanya juga 4 tahun, Bu, seperti ibu. Depresi berat. Dia merasa gagal, merasa tidak ada apa-apanya. Setiap hari ada suara yang bilang, apa yang sudah kamu kerjakan? Semuanya sia-sia. Kamu orang yang tidak berguna. Jadi dia itu gak bisa makan, gak bisa apa. 4 tahun dia di rumah tidak pernah bicara. Sampai anak-anaknya berkata, Papa kenapa jadi seperti ini? Dia bilang sama anaknya, kamu pegang penggembalaan gereja. Papa sudah ya tidak bisa apa-apa, seperti ibu persis. Setiap hari dengar suara bicara, menuduh dia. Dia merasa gagal, dia merasa apa yang dia kerjakan semua sia-sia. Seperti orang depresi, disuruh berdoa. Ini Bapak Gembala yang jemaatnya ribuan, saudara. Disuruh doa gak bisa, itu doa dia harus catat ya. Berlembar-lembar, karena kadang blank, kadang ngomong, kadang lupa, kadang gak nyaut, kadang gak nyambung. Suara-suara tiap hari mengintimidasi dia. Tapi dia bilang, cuma satu kekuatan saya, Bu, saya tidak pernah berhenti untuk baca Alkitab, untuk berdoa kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan pulihkan. Dia sekarang kemarin dia undang saya di Makassar, dia diajak makan, anaknya bilang, aduh Bu, puji Tuhan, Papa itu sejak dia yang lalu kena depresi itu, dia gak pernah mau pergi sama orang. Karena dia takut kalau ngomong nanti gak nyambung, orang pikir dia gila. Karena bisa lagi ngomong tiba-tiba dia lupa, ini siapa ya, ini orang siapa ya, dia gak ingat, saudara. Jadi dia gak mau ketemu orang, dia malu, dia tertuduh. Tapi ketika Tuhan pulihkan kembali, ya dia itu berkata, wow Tuhan itu dahsyat. Kemarin sampai saya bilang, Pak saya udah gak makan malam ya. Oh iya Bu, gak apa-apa, tiba-tiba habis khotbah, Bu kita makan malam ya, kita ngobrol ya. Wah dia seperti orang yang luar biasa, saudara. Ya, apakah karena obat? No, karena hadirat Tuhan yang menyembuhkan. Karena kekuatan dari Tuhan. Orang yang melintasi lembah baka itu berbicara tentang lembah kekelaman. Yang rasanya separuh kaki udah di liang kubur. Mau masuk ke alam baka. Tapi mereka dapat mengubahnya menjadi tempat yang bermata air. Karena kita berjalan bersama dengan Tuhan, saudara. Mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga ya Allah Yakub, Sela. Lihatlah perisai kami ya Allah, pandanglah wajah orang yang kau urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Daripada bergosip di kemah-kemah orang fasik. Ya kalau nggak ada kerjaan, nggak usah ke rumah tetangga. Amin ibu-ibu. Ya semakin digosok semakin sip. Lebih baik denger ya khotbah. Bangun imanmu, memuji Tuhan hari-hari ini. Kalau iblis datang menyerang kita, lihat itu iparmu fitnah kamu begini-begini. Dengar khotbah, puter pujian. Kita harus kuat di dalam Tuhan.
Ya, saya sekarang tahu senjatanya. Ketika ada orang saudara yang menyakiti saya, memfitnah saya, mengata-ngatai saya, setengah mati itu. Kita makan, setan bilang itu orang kurang ajar loh ngomongin kamu gini. Benar nggak? Kita masak, iblis ngomong itu orang begini. Kita kalau nggak peka saudara jadi gila juga kita. Sakit hati, sakit jiwa. Saya sekarang kalau iblis ngomong itu orang begini. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan aku berkati dia, saya sebut namanya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku mengasihi dia dalam nama Yesus. Udah berkurang tuh iblis ganggu-ganggu, lama-lama udah nggak ada. Tapi kalau saudara renungkan siang dan malam, kata-katanya orang itu maka jadi gilalah kau. Jangan saudara, jangan. Hari-hari ini kita jaga kesehatan jiwa kita, amin. Ya biarin aja orang mau katain apa, jangan ditaruh di hati. Kita berusaha jaga hati dalam kekudusan, jaga hidup dalam kekudusan. Karena ketika Tuhan datang, hanya orang-orang yang kudus yang akan melihat Tuhan. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang-orang yang hidup tidak bercela. Mari jaga hati, pikiran dan hidup kita untuk tidak bercela di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita hidup tidak bercela, Tuhan tidak pernah menahan kebaikannya atas kita. Amin saudara. Wow, kalau Tuhan gak menahan itu luar biasa. Yang terakhir, ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Tadi Ibu Devi dapat anugerah percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga hidupnya diubahkan. Tadi dia cerita sama saya, wah Bu luar biasa hidup saya banyak diubahkan. Karakter saya diubahkan karena firman Tuhan. Saya tanya Ibu apa bedanya percaya Yesus dengan tidak dulu? Sangat berbeda. Hari-hari ini ada damai sejahtera. Dan bukankah itu yang lebih berharga daripada kekayaan saudara? Buat apa orang punya kekayaan besar kalau gak ada damai sejahtera di hatinya, amin. Kita punya Yesus, kita punya damai sejahtera. Baik, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau siapkan hati untuk masuk dalam perjamuan kudus saudara. Karena kita percaya bahwa di dalam Tuhan itu ada kekuatan bagi kita. Dia tidak pernah menahan kebaikan bagi orang-orang yang hidup tidak bercela kepada Dia. Kita ada di hari-hari yang terakhir dan kita mau mempersiapkan hidup kita semakin kudus. Jangan biarkan apapun mengganggu hati dan perasaanmu. Jangan biarkan intimidasi iblis hari-hari ini mengalahkan engkau. Jangan biarkan tuduhan-tuduhan iblis menghancurkan imanmu. Tapi lawan iblis dengan kekuatan firman Tuhan. Kita mau kasih kekuatan kepada firman Tuhan dari hati kita, jiwa kita. Kita mau berkata hari-hari ini jiwaku kuat bersama dengan Tuhan. Jangan biarkan iblis mengambil celah dalam hidup kita sekecil apapun. Mari kita jaga hati dan pikiran kita.